sakit banget. Akhirnya ada bunyi suara seperti petasan. Itu tanda ketuban aku pecah. Waktu itu udah jam 9 kalau nggak salah, ketuban pecah, semuanya kaget ya, perawatnya kaget, bidannya kaget. Ngeliat aku kayak gitu, aku juga kaget karena anak pertama aku itu ketubannya nggak pecah dulu ketubannya dipecah. Ini bener-bener kayak pecah sendiri dan bunyinya keras banget. Ketubannya gimana? Bening gitu. Akhirnya terus diperiksa lagi tuh pembukaannya, ternyata sudah pembukaan 8 menuju 9. Wah cepet banget kan. Di UGD diperiksa baru pembukaan 1, terus selang 2 jam langsung pembukaan 8 menuju 9. Nggak lama kemudian aku makin jerit-jerit tuh, udah kerasa kalau mau melahirkan itu kan kontraknya udah beda, kayak udah ada rasa mengejan gitu, kayak BAB susah gitu kan, BAB keras gitu. Aku teriak-teriakan, ini udah mulai, ini udah sakit banget gitu kan. Diperiksa lagi tuh pembukaannya sudah lengkap. Bingung kan? Ada dokter spesialis, pasiennya sungsang, pembukanya sudah lengkap, mau nunggu dokter anestesi bedah dan lain-lain itu belum pada sampai. Ada yang susah dihubungin karena proses sudah malam. Waktu itu tuh aku aja sampai mikir, ya Allah, aku selamat apa enggak, anak aku selamat apa enggak gitu. Pikiran yang ada di pikiran aku itu. Terus kakak aku di luar juga udah marah-marah, ini gimana, anak aku ini gimana gitu. Udah, pokoknya menegangkan banget. Mungkin kakak aku itu baru pertama gitu nemenin aku melahirkan, dan kayak kasihan mungkin yang dia tahu kesakitan. Kalau suami aku sih udah pernah. Kalau dibanding suami aku, kakak aku justru lebih ketakutan, lebih kasihan gitu. Kalau suami aku kayak dia masih optimis gitu. Nah, akhirnya bidannya itu konsultasi lagi sama dokter kandungan yang biasa nanganin aku yang lagi cuti itu. Ditelepon, terus di video call, terus nggak tahu ngomong apa. Intinya bidannya bilang gini ke aku, Mbak, oke, kita melahirkan sekarang, kita bantu, kita lahiran sekarang gitu, dia bilang. Karena untuk sesar udah nggak mungkin, ini udah nggak cukup waktunya, air ketuban sudah pecah, takutnya ini dede bayinya nanti kehabisan oksigen gitu. Aku langsung gini, reaksiku, hah? Maksudnya gimana Mbak? Apa bayi aku sudah muter? Aku bilang gitu. Terus dia bilang gini bidannya, enggak Mbak, kita akan melahirkan bokong duluan. Hah? Aku bilang gitu. Astagfirullahaladzim, aku gitu. Ya bayangan aku itu waktu anak pertama aja, yang normal aja, kepalanya di bawah aja, aku harus divakum. Ini gimana dengan bokong gitu ya? Aku astagfirullahaladzim. Terus tapi bidan itu tuh bilang, Mbak tetap harus semangat, harus positive thinking, harus bisa, harus yakin gitu, dia bilang gitu. Terus dokter yang nanganin aku itu dia sambil video call juga, dia sambil memandu gitu. Jadi sebelum bidannya itu bilang memutuskan mau melahirkan normal, bilang ke aku itu, dia sudah konsultasi dulu sama dokter kandungan yang biasa nanganin aku. Aku agak dengar sedikit bahwa dokter kandungannya bilang, udah aku bantu dari sini, dari telepon, dari video, pokoknya itu dilahirin aja, udah nggak cukup waktunya, itu cepet banget, udah janinnya kayaknya nggak terlalu besar, dilahirin aja, bisa kok, bisa gitu. Aku dengar gitu. Terus akhirnya bidannya bilang ke aku yang tadi aku ceritain. Terus suami aku bilang, kamu bisa, bismillah, ada Allah gitu. Dan yang ada di pikiran aku itu, ya Allah, semoga selamat gitu. Ini aku udah mulai emosi nih ceritanya nih. Udah mau nangis nih. Karena pokoknya kalau cerita melahirkan itu selalu mengharukan dan gak pernah terlupakan gitu. Sorry ya. Aku cuma berserah sama Allah, mudah-mudahan dikasih kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
suami aku pun gitu, selalu berdoa semuanya. Jadi waktu itu tuh yang kalau nggak salah ada dokter jaga yang nanganin, satu dokter jaga, dokter umum, terus perawat sama bidannya ada, kalau nggak salah 3 apa 4 gitu, aku lupa. 5 sama dokternya. Suami aku pegang sininya aku gitu, sambil diginiin kan, disaranin sambil lihat bawah gitu kan. Dokter jaganya siap sedia dan proses mulai mengejan. Dokternya bilang, ibu ngejanya pas kontraksi aja gitu. Oke. Bismillah. Alhamdulillah aku latihan ini ya, sebelumnya memang aku lumayan rajin, sering nonton video-video melahirkan normal, latihan pernafasan gitu. Jadi kesalahan di lahiran pertama aku perbaiki di lahiran kedua, cara mengejan yang benar gitu kan. Nah pas mengejan, aku mengejan sekuatnya tenaga aku gitu. Aku sambil ngeliatin jam gitu, ya Allah gitu. Aku sambil bilang, sambil nangis, Mbak ini gimana, aku ngejannya itu berhasil apa enggak, maksudnya aku ada progresnya gak sih, aku ngejan dari tadi ini capek Mbak, aku bilang gitu ya. Terus bedanya, pinter Mbak, kamu pinter gak ngejannya, terus gitu kan, terus gitu. Terus suami aku, ayo gitu. Pokoknya semuanya itu kayak ngasih afirmasi positif dan dukung banget, dan aku sendiri kayak berusaha banget ngejan sekuat tenaga gitu ya. Sampai akhirnya keluar, bayi aku keluar bokong duluan, ya Allah. Aku nggak tahu persisnya yang kayak gimana posisi bayi aku gitu ya. Dan yang terakhir adalah ngeluarin kepala gitu. Pas ngeluarin kepala, aku takut banget kan, aku takut banget bayi aku gak selamat gitu. Aku ingat banget dokternya bilang gini, ibu ini tinggal kepala, ada atau nggak ada kontraksi, tolong ibu ngejan sekuatnya, disambung, jangan berhenti gitu ya. Jadi aku ngejan, bener-bener ngejan sekuat tenaga aku, sampai kayak tenaga aku kayak udah habis. Terus cuma tarik nafas sedikit, disambung lagi, ayo sambung sampai kayak semuanya panik gitu loh, semuanya panik gitu, sampai kepala aku kayak ditarik gitu sama dokternya. Suami aku, ayo terus gitu kan. Dan akhirnya keluar dengan selamat. Belum sampai di situ, ketika anak aku keluar itu semua sampai sebadan anak aku biru dan gak nangis gitu ya. Dengan posisi cepat gitu ya, dokternya langsung ngambil bayi aku, langsung ditindak gitu, bagaimana caranya biar bayi aku nangis. Dan aku melihat serta-merta bayi aku digituin, karena posisi waktu anak pertama aku dulu juga lahir gak nangis, tapi begitu aku melahirkan aku gak tahu, karena anak aku langsung dibawa keluar dari ruangan aku melahirkan, jadi aku nggak tahu anak aku diapain. Sedangkan anak yang kedua ini aku tahu, melihat dengan mata kepala aku, anak aku diapa-apain gitu, ditabok-tabok lah, digini-giniin lah, di segala macam cara, dengan tindakan mungkin ya mereka lebih tahu ya. Dari nakesnya aja aku yakin mereka tuh ketakutan, karena di situ posisi tidak ada dokter spesialis, dan aku yakin mereka belum pernah menangani hal ini gitu. Sampai akhirnya anak aku berhasil nangis dan lahir dengan selamat. Dan dokternya pun ikut nangis. Aku udah jelas nangis, terharu, alhamdulillah. Suami aku nangis, kakak aku nangis gitu. Jadi seruangan persalinan itu tuh penuh dengan haru banget gitu. Dokternya langsung selamat gitu. Gitulah ceritanya. Alhamdulillah banget, semua itu kuasa dari Allah ya. Kalau aku bisa dibilang kenapa bisa lahiran normal, sebenarnya terpaksa juga karena keadaan. Ya mungkin Allah itu
ya sebaik-baiknya rencana lah ya. Semua itu terjadi ya karena kuasanya satu, takdir juga gitu ya. Yang penting aku sangat bersyukur anak aku lahir selamat, perempuan, dan tidak kekurangan suatu apapun gitu. Dan beratnya itu 2,9 kilo 50 cm. Jadi memang beratnya itu lebih kecil dari anak aku yang pertama. Kalau saran dari aku ya, kalau misalnya teman-teman punya kasus yang sama, sungsang, ya sebaiknya sesar aja. Karena itu sangat beresiko. Walaupun memang sungsang bisa dilahirkan secara normal, tapi syarat-syaratnya memang harus terpenuhi. Dan kalaupun sekiranya kalian khawatir, ya udah jangan dipaksain. Yang penting itu melahirkan itu, yang penting ibu dan bayinya itu tertolong dan sehat semuanya gitu. Misalnya nih teman-teman untuk usia kandungan yang mungkin divonis sungsang, nggak usah khawatir lah ya. Kalau belum sampai 36 minggu masih ada harapan. Terus jangan bandel kayak aku ya, misalnya untuk trimester akhir-akhir itu kalian kalau memang ada vonis-vonis yang kayak aku nih, misalnya sungsang atau terlilit tali pusat, itu kalau disuruh USG ya nurut aja lah ya. 3 minggu ya 3 minggu, 2 minggu ya 2 minggu. Pokoknya harus selalu cek rutin gitu demi persalinan yang lancar begitu. Jangan egois lah, mentang-mentang kita pengen normal kita abai gitu. Janganlah. Karena takdir itu kan bisa baik bisa buruk, bisa semuanya bisa terjadi gitu ya, banyak kemungkinan yang terjadi gitu. Dan kalau aku termasuk beruntung, alhamdulillah gitu, tapi kan belum tentu kasus-kasus yang lain seperti itu. Demikian ceritaku melahirkan bayi sungsang secara normal. Mudah-mudahan ceritaku bisa menjadi inspirasi ya, nambah pengetahuan lah ya. Terima kasih banget yang udah nonton sampai selesai. Buat ibu hamil yang lagi hamil yang menunggu persalinan, aku doain semoga persalinan kalian dimudahkan. Mudah-mudahan ibu dan bayinya sehat selamat semuanya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.